Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak Bintang Hidayatullah. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran? Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran bertugas untuk memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Yang dimaksud manajemen perusahaan bertugas untuk memasarkan produk perusahaan yang sehingga mencapai tingkat keuntungan jangka panjang, ini maksudnya kita harus pandai-pandai manajemen perusahaan kita agar mendapatkan keuntungan yang banyak atau keuntungan jangka panjang. Misalkan kita per bulannya untung biasanya 5 juta lah per bulannya. Kita harus kalau bisa lebih dari 5 juta tersebut untuk jangka panjangnya. Misalkan kita terjadi kayak backlog atau kayak produk yang nggak laku, penurunan keuntungan lah, kita masih punya tabungan dari keuntungan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita pandai-pandai manajemen sebuah produk apa yang kita bikin dari perusahaan kita. Adapun tujuan manajemen pemasaran. 1. Menciptakan nilai bagi pelanggan. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini dilakukan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menyediakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini maksudnya menciptakan nilai bagi pelanggan itu adalah kayak kita memahami kebutuhan dan apa yang diinginkan sebuah pelanggan. Misalkan pelanggan tersebut membutuhkan sikat gigi Pepsodent atau odol lah, pasta gigi Pepsodent, dan keinginannya tersebut kita harus memenuhi agar pelanggan tersebut balik lagi ke kita dan menjadi pelanggan setia pada toko kita. Dan kedua, ada meningkatkan penjualan. Tujuan manajemen pemasaran lainnya adalah meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif serta promosi, iklan, dan penjualan langsung. Di sini adalah meningkatkan penjualan dengan strategi masing-masing setiap perusahaan. Nah, agar penjualan kita meningkat pada perusahaan, kita harus menggunakan strategi pemasaran yang efektif. Efektif seperti contoh promosi. Kita melakukan promosi mulai dari sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya kan bisa. Sekarang zamannya juga digital, era digital sekarang juga sudah teknologi canggih-canggih, jadi kita nggak kesusahan lah untuk membuat promosi ataupun juga mengadakan promo. Misalkan beli 2 gratis 1 ataupun ambil 10 barang diskon 20% gitu. Dan juga iklan kita harus membuat iklan itu secara menarik, baik segi desain, warna, maupun bentuk. Kita harus menarik lah, agar iklan tersebut dapat memikat sebuah pelanggan untuk membeli produk kita. Dan penjualan secara langsung seperti kayak menyebarkan brosur gitu, misalkan ada diskon bulan hari ini, harga pasta gigi yang ngasih 20.000 jadi 15.000, kayak seperti itulah pada brosurnya. Yang ketiga, ada meningkatkan pangsa pasar. Tujuan manajemen pemasaran sebenarnya adalah meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Nah, ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pelanggan baru dan pelanggan yang sudah ada. Nah, ini tujuan yang ketiga ini adalah tugas kita untuk menarik pelanggan baru dengan sebanyak-banyaknya agar meningkatkan keuntungan kita dan yang mempertahankan pelanggan yang sudah ada, langganan lah istilahnya. Ini kita harus bagaimanapun caranya mempertahankan pelanggan yang sudah ada, karena pelanggan yang sudah ada merupakan itu promosi lah, promosi dari kita. Kalau misalkan saya punya sebuah toko kecil menjual produk sabun mandi lah, ada pelanggan yang setiap hari, maksudnya pelanggan yang sudah lama kita
beli terus di toko kita. Nah, kita tuh harus mempertahankan agar pelanggan tersebut memberitahu kepada temannya atau tangganya atau yang lainnya, kan gini, beli toko di situ loh, sabunnya harganya murah, gini, ambil banyak, harga murah, gini. Nah, seperti itu kita juga dapat menarik pelanggan baru dengan cara mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Cara yang keempat, meningkatkan keuntungan. Tujuan manajemen pemasaran juga adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran efektif untuk menekan penjualan dan mengurangi biaya produksi. Nah, di tujuan keempat adalah meningkatkan keuntungan. Bagaimana keuntungan kita meningkat dan mengurangi biaya produksi atau meminimalisir biaya produksi. Misalkan biaya produksi kita 2 juta, keuntungan kita 4 juta. Nah, bagaimana kita meningkatkan keuntungan dengan per bulannya itu 5 juta dan tetap mempertahankan biaya produksi kita sekitar 2 jutaan lah. Seperti itu. Kita juga harus menggunakan pemasaran yang efektif seperti tadi, iklan yang menarik, promosi yang besar-besaran, promo gede-gedean, seperti itu. Dan juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan cara menarik pelanggan yang baru. Nah, tujuan manajemen pemasaran yang terakhir adalah meningkatkan citra perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran lainnya adalah meningkatkan citra perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk membangun citra positif perusahaan di depan mata pelanggan dan masyarakat. Ini istilah lainnya adalah menjaga nama baik perusahaan agar tetap bagus. Ini adalah juga dapat meningkatkan citra perusahaan kita di kalangan masyarakat. Kalau misalkan kita juga dapat mengembangkan pemasaran juga. Kalau misalkan perusahaan kita yang citranya positif atau namanya dijaga dengan sangat baik tanpa terlibat kasus apapun, korupsi ataupun apa istilah itu, produk cacat dan lainnya. Kita misalkan ada sebuah pelanggan, kita memproduksi sebuah sepeda motor listrik. Nah, ada sebuah pelanggan bilang ke teman atau tetangga atau kerabatnya atau dan lainnya lah, ambil sepeda listrik di situ, harganya murah, barangnya bagus, kualitasnya terjamin, banyak promo lagi, beli 2 diskon 20%. Nah, seperti itulah jika kita memiliki citra perusahaan atau nama perusahaan yang baik dan juga enak didengar di masyarakat. Selain tujuan, ada pun contoh penerapan manajemen pemasaran. Berikut adalah beberapa contoh penerapan manajemen pemasaran. 1. Analisis pasar. Salah satu penerapan manajemen pemasaran adalah melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan melakukan survei, wawancara, dan observasi terhadap pelanggan. Nah, di sini ini yang dimaksud analisis pasar adalah melakukan survei. Kalau misalkan kita terjun langsung ke pasar, ambil aja pasar larangan lah. Kita survei pasar larangan bagaimana harga-harga di sana, rata-rata penjualan berapa, seperti itu. Dan juga kita melakukan wawancara terhadap suatu pedagang di sana. Kita ambillah contoh kita beli beras di sana. Permisi Bu, saya mau tanya, beras ini per kilonya berapa ya? Ambil saja kita per kilonya 20.000. Oh, per kilonya 20.000 Mas. Nah, seperti itu. Itu dari pedagang yang pertama. Terus, ambil lagi kita pedagang yang kedua. Dia jual beras dengan harga 22.000. Selisih 2.000 dari pedagang yang pertama. Kita cari lagi, kita wawancara lagi. Sama harganya 20.000 juga. Nah, jadi rata-rata beras yang dijual di pasar larangan tersebut adalah 20.000 sampai 22.000, paling mahal sekali sekitar 24.000, seperti itu. Dan observasi terhadap pelanggan. Nah, seperti tadi itu merupakan observasi terhadap pelanggan. Yang kedua ada penentuan harga.
Penerapan manajemen pemasaran lainnya adalah menentukan harga produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, persaingan, dan keuntungan yang diinginkan. Nah, maksud di sini adalah penentuan harga agar kita dapat menentukan biaya produksi kita berapa dan persaingan di sana itu bagaimana dan keuntungan kita yang diinginkan itu berapa, seperti itu. 3. Promosi. Penerapan manajemen pemasarannya adalah melakukan promosi produk atau jasa perusahaan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti iklan, brosur, dan media sosial. Iklan yang menarik, brosur yang rame atau yang menarik dapat promo-promo besar-besaran, dan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. 4. Distribusi. Penerapan manajemen pemasaran juga meliputi distribusi produk atau jasa perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memilih seluruh distribusi yang tepat untuk mencapai pelanggan yang efektif. Yang kelima ada pelayanan pelanggan. Penerapan manajemen pemasaran terakhir adalah memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa perusahaan serta memberikan layanan purna jual yang memuaskan. Ada pun juga karakteristik manajemen pemasaran, yaitu fokus pada konsumen. Selain keuntungan, sebenarnya bisnis itu tergantung bagaimana Anda memiliki konsumen yang loyal. Hadirnya konsumen dengan ciri seperti itu memudahkan Anda untuk mengenalkan produk. Terlebih, mereka bisa jadi influencer yang baik bagi calon konsumen. Oleh karena itu, merawat konsumen menjadi yang terdepan dalam bisnis. Produk yang baik adalah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Riset pasar. Mengapa harus riset pasar? Pertanyaan ini menjadi penting karena tergantung pada kebutuhan bisnis. Namun, pada dasarnya, ketika mulai bisnis, Anda perlu melakukan riset pasar. Riset ini untuk menentukan siapa target pasar, berapa jumlah yang ideal untuk mengeluarkan produk. Selain itu, melihat bagaimana strategi pasar yang harus dijalankan. Dengan demikian, mudah bagi Anda kapan harus memulai bisnis. Selanjutnya ada buat rencana pemasaran. Setelah melakukan riset dan menentukan target pasar, hal yang semestinya Anda lakukan adalah buat rencana pemasaran. Jika melihat era yang lebih digital, memanjiri pesan melalui media sosial adalah sesuatu yang masuk akal, Anda bisa menyusun satu persatu rencananya untuk kemudian diimplementasikan menjadi promosi. Jika Anda semua memahami atau mempelajari tentang manajemen pemasaran dengan benar, maka pada sebuah bisnis atau perusahaan Anda sendiri dapat berkembang secara pesat. Manajemen pemasaran di sini sangat memengaruhi sebuah perusahaan atau bisnis Anda mudah diketahui dan sering didengar oleh seluruh khalayak masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.